Halo tuh semua, namaku Daniel dan di video kali ini aku ingin membahas tentang salah satu lagi cara untuk kita bisa meminimalisir resiko dalam kita berinvestasi ya teman. Nah ini konsep dasar dalam berinvestasi di mana sebenarnya dalam berinvestasi itu kita nggak bisa meramalkan masa depan. Kita nggak akan pernah tahu apa yang bakal terjadi market ke depannya, terus apa yang bakal terjadi ke instrumen-instrumen yang kita gunakan dalam berinvestasi. Kita nggak bisa menebak dan mengetahui secara pasti apa yang bakal terjadi di masa depan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita bisa menggunakan probabilitas dan juga kita bisa mengatur resiko dan langkah kita sebagai seorang investor. Nah, contoh-contoh yang bisa dilakukan apa? Contoh-contoh yang bisa kita lakukan seperti contohnya misalnya kita mengatur portofolio kita dengan baik, kita mengelola portofolionya dengan bijak, jangan sampai overinvest, kita melakukan diversifikasi, kemudian kita juga mengontrol emosional kita atau psikologi kita saat berinvestasi, jangan terlalu gampang FOMO, terus nanti kamu FOMO ikut-ikutan beli, tiba-tiba market crash kamu cepet-cepet jual dan sebagainya, sehingga kamu lebih ikut psikologi. Kemudian sebelum kamu mulai masukkan uang kamu, pastikan kamu melakukan analisa yang dalam secara saksama. Dan kemudian salah satu trik yang bisa kamu gunakan lagi untuk minimalisir resiko adalah kita berinvestasi di platform-platform yang udah emang jelas, udah emang legal. Terus juga kalau bisa kita berinvestasi di suatu platform yang dilindungi. Misalnya dilindungi asuransi, atau dalam konteks pembahasan kita kali ini adalah dilindungi oleh LPS atau dijamin oleh LPS. Nah, sebenarnya investasi di platform yang dijamin LPS, LPS itu adalah lembaga penjamin simpanan, ini sebenarnya memiliki peran penting untuk membantu meningkatkan jaminan keamanan investasi kita ya teman. Kenapa bisa seperti itu? Karena LPS bisa melindungi dana kita. Dengan dana kita terlindungi, artinya kita bisa minimalisir resiko investasi dan itu artinya kita bisa memaksimalkan investasi kita. Seperti yang udah tadi aku bahas di awal, ada beberapa faktor yang kita nggak bisa kontrol, tapi faktor yang bisa kita kontrol, salah satunya kita berinvestasi di platform yang aman, jelas, dan juga dijamin oleh LPS. Makanya investasi di platform yang terjamin oleh LPS ini akan sangat bagus ya kan? Nah, berikutnya kita akan membahas tentang resiko apa aja sih yang bisa terjadi kalau misalnya kita berinvestasi di BPR. Salah satu resikonya adalah pencabutan izin usaha dari BPR oleh OJK ya kan? Sehingga nanti dilikuidasi oleh LPS atau lembaga penjamin simpanan. Nah, tapi di sini teman-teman bisa baca menurut OJK dan Persatuan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia atau Perbarindo, mayoritas BPR yang dicabut izin usahanya itu kebanyakan itu karena fraud ataupun mismanage dari internal BPR tersebut ya kan. Nah, kenapa izin usahanya dicabut? Tujuannya sebenarnya baik ya teman. Tujuan dari LPS adalah untuk bisa melindungi dana nasabah dan juga melindungi nasabah. Kemudian ini juga supaya bisa menjaga iklim perbankan di Indonesia. Jadi istilahnya sebenarnya LPS itu niatnya adalah untuk melindungi kita sebagai para investor ataupun nasabah ya teman yang membeli produk deposito tersebut. Nah, teman-teman tadi udah tahu bahwa resiko dari berinvestasi di BPR adalah BPR tersebut bisa dilikuidasi ya teman kalau misalnya terjadi fraud atau mismanage atau apapun itu. Kemudian ada kemungkinan juga untuk BPR tersebut nanti dicabut izin usahanya. Jadi setelah tahu resiko tersebut, sekarang pertanyaannya sebenarnya investasi di BPR itu aman atau enggak sih? Sebelum kita mulai mengambil kesimpulan atau misalnya kita langsung ngejudge apakah ini baik atau enggak, ada baiknya kita untuk melakukan sedikit fact check atau kita lihat faktanya dulu di lapangan seperti apa ya men. Tujuannya ini supaya kita bisa menganalisa dan juga kira-kira mengukur resiko dari investasi di instrumen yang satu ini. Nah, di sini kamu bisa lihat di mana di Indonesia itu sebenarnya jumlah dari BPR itu ada lebih dari 1.400 BPR, di mana jumlah ini sebenarnya banyak banget ya teman. Kalau di total ini per Desember 2023 ada lebih dari 1.400. Nah, kemudian dari 1.400 ini terdapat sekitar 7 BPR yang ditutup itu per Desember 2023, atau kalau misalnya kita lihat secara keseluruhan di mana rasionya itu ada di angka 0,5% dari total 1.400-an BPR di Indonesia. Jadi kalau misalnya teman-teman tanya apakah jumlah BPR yang ditutup itu banyak atau enggak, jawabannya adalah enggak sebanyak itu. Bahkan secara rasio itu di bawah 1% ya teman, sekitar 0,5% atau setengah persen. Nah, dari sini kita udah kira-kira bisa melihat berapa resiko kemungkinan untuk BPR ditutup ataupun terjadi yang namanya nanti BPR-nya dilikuidasi ya teman. Nah, kemudian di sini juga ada sedikit informasi di mana dari seluruh BPR yang dicabut izin usahanya tersebut, tadi kita udah lihat jumlahnya itu nggak gitu banyak, dan dari yang BPR dicabut izin usahanya
itu seluruhnya telah menjadi anggota penjaminan LPS. Artinya apa? Artinya nasabah nggak kehilangan dana, teman. LPS pun sudah bergerak cepat untuk mencairkan klaim pembayaran simpanan nasabah bank tersebut. Nih, kalau misal kamu pengen tahu, kamu juga boleh cek artikel yang ada di internet. LPS bayarkan klaim nasabah BPR UMKM setelah pencabutan izin usaha. Untuk detail lebih lanjut, kamu bisa coba baca artikel ini, teman. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya jumlah BPR yang dilikuidasi itu udah jumlahnya nggak banyak, kemudian semua yang dilikuidasi pun semuanya udah dilindungi oleh LPS. Karena udah dilindungi oleh LPS, otomatis dana nasabah itu terproteksi sehingga nasabah yang berinvestasi atau membeli deposito di situ pasti bisa mengklaim dananya kembali, ya, teman. Dari sini kita udah tahu kira-kira berapa resiko kita untuk berinvestasi di BPR. Nah, kemudian di sini ada fact check satu lagi, dan ini yang menurut aku lumayan penting banget, ya, teman. Dimana di sini aku udah melihat total seluruh dana pihak ketiga atau dana deposito dari nasabah di BPR itu jumlahnya adalah 138 triliun. Ini menurut statistik perbankan Indonesia jumlahnya adalah sebanyak 138 triliun, ya, teman. Ini data per Desember 2023. Dan di sini kita bisa bandingin dengan total aset yang dimiliki oleh LPS. Jadi istilahnya kasarnya ini berapa dana yang LPS bisa tanggung kalau misalnya nanti banyak bank yang dilikuidasi, banyak BPR yang tutup, banyak yang dicabut izin usahanya, katakan semuanya dicabut. Apakah LPS itu bisa menjamin semua dana milik nasabah? Jawabannya adalah bisa. Karena total aset yang dimiliki LPS itu ada sebanyak 210 triliun. Angkanya lebih besar ketimbang 138 triliun, ya, teman. Dari sini apa yang bisa kita simpulkan? Yang bisa kita simpulkan adalah total dana LPS itu lebih dari cukup untuk bisa cover seluruh dana nasabah di BPR. Nah, setelah aku sebutin banyak fakta tadi, kita udah tahu, ya, teman, kira-kira gimana resiko untuk berinvestasi di BPR. Dari semua data-data yang aku kumpulin ini bisa disimpulkan bahwa sebenarnya investasi di BPR itu udah termasuk tergolong relatif aman, ya, kan? Jadi kalau misalnya teman-teman pengen investasi yang tidur tenang dapat uang, kamu bisa menggunakan instrumen yang satu ini, membeli deposito di BPR, ya, kan? Nah, jadi seperti yang tadi aku bahas, sebenarnya peran LPS itu penting banget untuk memastikan keamanan dana kita atau investasi kita. Dengan adanya LPS ini, sebenarnya LPS bisa membantu untuk menjamin 100% dari dana yang kita simpan di deposito BPR ini, ya, kan? Tapi tentunya untuk mendapat perlindungan dari LPS ini ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Jadi pastikan kalau misalnya teman-teman pengen berinvestasi di BPR, kamu harus tahu dulu beberapa syarat ini supaya kamu bisa mendapatkan penjaminan dari LPS. Syaratnya ini sebenarnya gampang banget diingat, kamu bisa ingat aja 3T. T-nya itu apa? Yaitu yang pertama tercatat dalam pembukuan bank. Kemudian yang kedua adalah tingkat bunga yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS. Nah, ini kalau misalnya teman-teman pengen tahu, kamu boleh langsung cek ke websitenya LPS, ya, teman. Bunga yang dijamin untuk deposito di bank umum itu 4,25%, dan kalau misalnya BPR itu lebih tinggi, ya, teman, dijamin hingga 6,75%, dan dari segi jumlahnya itu adalah 2 miliar per nasabah per bank, ya, teman. Nah, kalau misalnya bunga simpanan yang kamu dapat lebih dari suku bunga wajar yang ditetapkan oleh LPS ini, simpanan kamu nggak akan dijamin oleh LPS, ya, teman. Jadi makanya kamu perlu tahu angka ini. Untuk BPR 6,75% dan untuk bank umum itu 4,25%. Nah, kemudian T yang ketiga adalah tidak melakukan perbuatan yang merugikan bank. Jadi kira-kira seperti itu, ya, teman, untuk mendapatkan proteksi atau penjaminan dari LPS untuk deposito kita di bank. Nah, setelah tadi kita udah lebih mengerti tentang risk dan reward berinvestasi di bank BPR, sekarang aku pengen membahas tentang platform apa yang bisa kamu gunakan untuk berinvestasi di bank BPR. Aplikasi yang aku gunakan yaitu Deposito BPR by Komunal, dimana sebenarnya platform ini udah lama aku gunakan. Aku udah memakai platform ini dari beberapa tahun lalu dan aku nabung rutin di sana. Menurut aku nih platform yang oke banget, dimana di sini aku udah masukin sebanyak 171 juta, ya, kan? Sebenarnya waktu itu udah sekitar 180 juta, tapi kalau nggak salah udah ada beberapa danaku yang kembali, makanya sekarang 170 juta lagi. Tapi nanti aku akan melakukan top up lagi sehingga aku bisa menambah posisiku di sini, karena seperti yang teman-teman ketahui, aku ngadain program nabung rutin di mana setiap kali aku menerima penghasilan setiap bulannya secara rutin aku akan berinvestasi di Deposito BPR by Komunal ini, ya, kan? Nah, beberapa kelebihan platform Deposito BPR by Komunal ini adalah dia udah bekerja sama dengan lebih dari 350
BPR terseleksi di seluruh Indonesia. Kemudian platform yang satu ini dia udah melakukan proses seleksi dari BPR ya. Karena seperti yang kamu ketahui tadi, jumlah BPR itu kan ada lebih dari 1.400. Tapi di sini udah diseleksi, dikurasi. Jadi deposito BPR Baik Komunal ini hanya bekerja sama dengan BPR yang punya kinerja baik, sehingga ini bisa meningkatkan lagi kemungkinan kita untuk berhasil investasi di deposito ini ya. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa poin yang penting banget, yaitu deposito BPR Baik Komunal ini udah lebih untung, lebih aman, dan juga lebih praktis. Di sini aku bisa sebut lebih untung karena bunganya yang tinggi hingga 6,75%, tapi ini masih masuk dalam penjaminan LPS7 seperti yang udah kita bahas tadi. Jadi secara return ini udah sangat kompetitif dengan beberapa produk instrumen investasi lainnya. Kemudian poin kedua adalah lebih aman karena dijamin oleh LPS. Tadi aku udah bahas tentang pentingnya akan penjaminan LPS untuk perlindungan atas dana kita ya kan. Ini perlindungannya hingga 2 miliar per nasabah per bank. Kalau kamu punya dana lebih dari itu, ya kamu bisa semudah kamu pisah aja ke beberapa DPR atau beberapa bank ya kan. Kemudian poin yang ketiga adalah sifatnya lebih praktis, di mana kamu bisa berinvestasi dengan sangat mudah. Aku pribadi, aku jujur aja, aku posisinya adalah di luar negeri, tapi bahkan aku di luar negeri aja bisa berinvestasi di deposito BPR ini tanpa mengalami kendala atau kesulitan apapun ya kan. Karena prosesnya bisa dilakukan dengan full online, kamu nggak perlu lagi ribet-ribet untuk ke kantor BPR-nya ya kan. Oke, tanpa berlama-lama lagi di sini aku bakal langsung tunjukin cara berinvestasinya. Kita tinggal ke bagian peluang di sini, aku bakal pilih yang e-deposito ya kan. Karena e-deposito ini bisa dilakukan secara full online, jadi ini akan sangat memudahkan. Jadi aku akan pilih salah satu aja. Nah, kemudian di sini nominal pendanaannya aku bakal masukin 20 juta dan aku di sini bakal nyalain promo supaya ini bisa mendapatkan sedikit bonus ya kan. Di sini kamu bisa lihat ada yang 37.500, ada yang 50.000. Tapi salah satunya nggak bisa, jadi aku bakal pakai yang 37.500 promo hari Fitri ya kan. Nah, kemudian di sini aku bisa nyalain atau matiin arrow-nya, atau simpelnya itu automatic rollover. Kalau udah kita langsung ya setuju aja di sini. Berikutnya kita hanya perlu tinggal menandatangani dokumen ya kan. Kamu nanti akan dibawa ke halaman ini, kemudian kamu tinggal scroll aja ke bawah dari kontrak ini, kemudian kamu tinggal langsung taruh tanda tanganmu di tempat yang seharusnya ya kan. Setelah itu nanti bakal dikirimin kode OTP ke nomor kamu yang udah kamu sinkronkan. Kalau udah, kamu tinggal masukin angkanya seperti biasa ya kan. Setelah itu kamu pencet konfirmasi. Nah, kemudian tanda tangan berhasil. Berikutnya kita tinggal pencet bayar sekarang dan kita melakukan transfer seperti biasa. Nah, kemudian payment submitted. Kalau kita kembali ke aplikasinya, harusnya dana kita udah masuk. Nah, kemudian deposito berjalanku udah menjadi 191 juta ya kan. Aku udah tambah lagi untuk bulan ini. Nanti untuk bulan depan aku akan top up lagi sampai menyentuh 200 juta ya kan. Jadi kira-kira gitulah program nabung rutinku di deposito BPR Baik Komunal. Bagi teman-teman yang pengen ikut berinvestasi juga, kamu bisa menggunakan kode referralku yaitu Habits supaya kamu bisa mendapatkan cashback 100.000 untuk minimal pendanaan 1 juta rupiah kan. Ini lumayan bisa untuk nambah portofolio. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest news. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.